kembali lagi di podcast Bacaan edisi Ramadan Part 3. Kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Kita dengarkan dulu lantunan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dari adik-adik TPQ Al-Huda Demangan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TPA Al-Huda Demangan akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anun linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyahu wa man kana marido aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. La yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kamu kemudahan bagi dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak penjelasannya dari Saudari Aliyah. Halo teman-teman bacaan, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan dan haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa di Ramadan di tahun ini, serta kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati acara podcast Bancakan edisi Ramadan tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas risalahnya kita diberi kesempatan untuk bisa menjadi umat agama yang rahmatan lil alamin ini, agama yang sempurna, agama Islam.
Nah, sesuai dengan ayat yang telah dibacakan oleh adik-adik kita sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, bertepatan juga nih teman-teman dengan Nuzulul Quran atau hari di mana Al-Quran diturunkan. Nah, teman-teman, yang kita tahu, Ramadan is the month of Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira untuk menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman, seperti yang kita tahu juga bahwasanya Al-Quran sendiri sudah sangat istimewa. Tapi di bulan suci Ramadan ini, Al-Quran berkali-kali lipat jauh lebih istimewa. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pastinya kita juga tertarik gitu untuk mengetahui keutamaan apa yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, di antaranya yang pertama, satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai dengan 10 kebaikan. 2 huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai dengan 20 kebaikan. Begitupun seterusnya, berkali-kali lipat. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu memberi kita ketenangan. Jadi buat teman-teman bacaan yang lagi ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa bingung, kayak gitu, coba dibaca Qurannya. Insya Allah dari situ Allah menitipkan rasa tenang ke jiwa kita, ke hati dan perasaan kita. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya, membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan kemampuan otak kita. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen makin pinter gitu, sekarang udah pinter, pengen makin pinter, dibaca Al-Qurannya. Insya Allah dari situ Allah akan menitipkan kemampuan untuk kita untuk bisa makin memahami ilmu yang ingin kita pelajari. Karena kembali lagi, Iqra, bacalah. Nah, kalau kita mau mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, pastinya kan kita harus rajin nih bacanya. Tapi untuk teman-teman yang belum terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari, gimana sih caranya? Teman-teman, Islam itu adalah agama yang sangat indah. Allah sangat memudahkan umatnya, memudahkan hambanya untuk bisa senantiasa membaca firman-firmannya. Caranya gampang, kita mulai dari hal-hal yang simpel dulu, hal-hal ringan yang bisa kita kerjakan. Satu hari itu ada 24 jam, dan kita bisa loh baca satu hari itu 1 ayat aja. Gak perlu langsung kita pengen 1 hari 1 juz gitu. Kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang ringan. 1 hari 1 ayat, kemudian nanti kalau teman-teman sudah merasa terbiasa untuk ngebaca 1 hari 1 ayat Quran, kita tingkatin lagi, jadi 5 kali. Jadi 5 ayat kita baca dalam waktu 1 hari. Tidak harus sekali duduk kita bisa 5 ayat. Bisa misalnya kita kerjakan setiap selesai sholat fardu, kita lanjutkan dengan membaca 1 ayat Quran. Kalau sudah begitu kita lancar atau rajin, kita tingkatin lagi jadi 10 ayat per hari, kemudian naik lagi jadi 20 ayat, nanti jadi 1 halaman, 2 halaman, 3 lembar, 4 lembar, dan seterusnya. Tapi itu semua perlu dilakukan secara konsisten. Kita perlu untuk menjaga konsistensi atau istiqomah. Kemudian yang pada umumnya kita tahu membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Selain kita mendapatkan pahala, keberkahan membaca Al-Quran juga akan menyertai yang membacanya. Serta atas izin Allah, insya Allah hidup kita perlahan akan menjadi lebih baik setiap harinya. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan membaca Al-Quran.
Kemudian Al-Quran itu ada sebagai tuntunan dan pedoman hidup umat manusia. Yang namanya pedoman itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan cara membacanya. Jadi wajib ya untuk kita baca Al-Qur'annya, biar esensi dari kata pedoman atau tuntunan dalam Islam itu dapat kita rasakan manfaatnya. Kemudian sesuai dengan wahyu yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Agar apa? Supaya cakrawala keilmuan, kemudian kekuasaan Allah itu bisa dipelajari, kemudian dapat disampaikan dengan cara membaca. Lalu melanjutkan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu ada sebagai petunjuk dan pembeda. Al-Quran sebagai huda atau petunjuk memiliki makna bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, serta menjadi dasar hukum bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Selain itu, Al-Quran sebagai huda atau petunjuk juga bermakna Al-Quran itu akan menuntun manusia untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kemudian selain menjadi petunjuk, Allah juga menjadikan Al-Quran sebagai furqan atau pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang buruk dengan yang baik. Lalu Al-Quran juga memberikan batasan-batasan yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya sekaligus menjadi pembeda antara apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Teman-teman bacaan, siapa sih yang gak pengen untuk mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, apakah teman-teman hari ini sudah baca Quran? Kalau belum, yuk dibaca. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mohon maaf atas khilafnya. Unzur maqalah, wa la tanzur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah penjelasan tentang nuzul Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, bila ada salah kata kami mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.